Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Debat ketiga Pilkada Toli-Toli diwarnai dengan kericuhan antar pendukung paslon. Ribuan petugas ketertiban TPS mengikuti apel besar menjelang Pilkada serentak di Palu. Sejumlah pemerhati pendidikan di Kota Palu menggelar kegiatan makan gratis. Program makan gratis yang pernah dikampanyekan Prabowo Subianto mulai diuji cobakan oleh sejumlah kalangan. Di Kota Palu, sejumlah pemerhati pendidikan menggelar kegiatan makan siang gratis yang melibatkan puluhan siswa sekolah dasar. Puluhan siswa sekolah dasar Inpres Kecil Salena Kota Palu ini antusias mengikuti kegiatan makan gratis. Ada 70 siswa yang menimba ilmu di sekolah yang berada di lereng Gunung Gawalise ini. Setiap siswa mendapatkan nasi dos yang berisi nasi, ayam, dan telur. Mereka juga mendapatkan susu kemasan yang disantap usai makan. Mereka dengan lahap menyantap makanan yang jarang didapatkan di rumahnya. Mereka berharap makan gratis yang menjadi program andalan Presiden Prabowo bisa segera diterapkan. Kawal untuk mendukung program-program yang bisa meningkatkan mutu pendidikan. Tidak ada mutu itu bisa meningkat jika anak itu tidak sehat, tidak cerdas. Olehnya itu dengan gizi yang seimbang, dengan semua yang ada, saya pikir bisa mencerdaskan anak bangsa, menyehatkan anak bangsa, membuat tumbuh kembang anak lebih bagus. Indonesia yang sehat dan cerdas. Ini seyogyanya hari ini adalah 112, tapi yang hadir ini 70 orang. Mudah-mudahan dengan gizi yang dilihat hari ini, anak-anak antusiasmenya luar biasa. Ini langkah awal, kita tunggu berikutnya akan ada. Pemberian makanan gratis ini tidak hanya membantu siswa yang umumnya berasal dari keluarga miskin. Tujuannya untuk perbaikan gizi siswa agar tumbuh sehat dan kelak menjadi generasi cerdas. Saat ini kita sudah berada di SDN Inpres Kecil Salena, tentunya dalam rangka program makan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh teman-teman peduli mutu pendidikan. Dan kami mensupport kegiatan ini. Alhamdulillah ya tentunya kita dengan kegiatan ini kita berharap kita memberikan makanan bergizi gratis supaya ya perbaikan gizi anak-anak kita, anak-anak Indonesia yang ada di Salena, kemudian mempengaruhi pertumbuhannya bahkan dengan gizi yang menjadi pembelajaran untuk bagaimana meningkatkan gizi buat anak-anak kita. Tentunya makanannya tidak harus mewah, tetapi makanan yang sederhana tapi terpenuhi gizinya. Makan gratis diinisiasi sejumlah pemerhati pendidikan ini mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Pihak pemerintah daerah berharap kegiatan ini bisa menjadi motivasi bagi pihak lain untuk mendukung program Prabowo Subianto saat kampanye calon Presiden Republik Indonesia. Julianus K. melaporkan dari Palu. Ribuan umat Hindu di Kota Palu menggelar upacara khusus memperingati Piodalan atau Hari Lahir Pura Agung Wanakerta Jagatnata Sabtu siang. Upacara yang juga disebut Puja Wali ini adalah acara tahunan memperingati hari ulang tahun pura terbesar di kawasan Indonesia Timur, sekaligus pusat peribadatan umat Hindu di Sulawesi Tengah. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk syukur sekaligus penyucian tempat ibadah yang berlokasi di Jalan Jabal Nur, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ini. Puja Wali diikuti ribuan umat Hindu di Sulawesi Tengah yang persembahyangannya dibagi dalam beberapa sesi. Mereka juga melakukan simokramo alias silaturahmi dan doa bersama antar umat beragama. Sehari sebelum puncak Puja Wali, umat Hindu juga melakukan ritual melasti yang diyakini sebagai pembersihan Banua Alit dan Banua Agung alias pembersihan rohani dan lahiriah. Melasti dilakukan di Pura Melasti Pantai Dupa. Melasti dilakukan untuk memohon tirta amerta atau air suci dari dasar laut dengan simbol melepaskan seekor bebek. Mereka melakukan pemujaan yang dipimpin pandite
sebelum kemudian para pemangku menuju ke tengah laut dengan menggunakan perahu. Dalam rangka Piodalana atau Puja Wali ini, sebelum kita melaksanakan Puja Wali, kita biasa didahului dengan namanya pembersihan. Nah, salah satu pembersihan yang kita lakukan bentuknya adalah menuju ke laut yang namanya melaksanakan kegiatan melasti. Melasti hari ini dilakukan bersama-sama di Pantai Dupa dalam rangka untuk memohon tirta amerta atau air suci dari dasar laut. Semoga pada hari ini harapan kami umat Hindu seprovinsi Sulawesi Tengah dan pada umumnya seluruh umat mengharapkan pada hari ini kiranya kita semua mendapatkan yang namanya tirta kamandalu atau air suci dari dalam dasar laut ini. Puncak acara Piodalan ini jatuh pada Purnama Kalima Merakih pada Sabtu 16 November 2024 Masehi. Sejak didirikan tahun 1983 silam, Pura Agung Wanakerta Jagatnata telah memperingati Piodalan sebanyak 39 kali. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia Timur. Tak heran jika daerah ini memiliki banyak jenis kopi dengan cita rasa yang khas. Sebut saja kopi Kulawi, kopi Toratima, kopi Dombu, dan kopi Sojol. Kopi dengan aroma khas ini sudah banyak dikonsumsi dan dipasarkan para pengusaha warung kopi. Untuk mempopulerkan kopi Sulteng yang unik dan rasa khas tersebut, sejumlah pecinta dan penggemar kopi yang tergabung dalam Asosiasi Kolektif Kopi menggelar pesta kopi yang berlangsung pada 16 sampai 17 November di Yojokodi Convention Center Palu. Pesta kopi berupa pameran aneka kopi Sulawesi Tengah, industri coffee shop, rumah roasting, lelang kopi hingga lomba peracik kopi. Puluhan pecinta dan pengusaha kopi dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah ikut dalam kegiatan tersebut. Pesta Kopi Sulteng sendiri itu diadakan ya tentunya selain silaturahim, kita pengen pelaku-pelaku industri kopi dari hulu ke hilir di Sulawesi Tengah ini punya sama-sama untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi para industri kopi di nasional, juga untuk mempromosikan kopi kualitas Sulawesi Tengah ke nasional maupun ke luar. Di dalamnya itu ada 3 hal. Yang pertama ada Expo Kopi Sulteng, terus ada banyak industri-industri kopi, coffee shop, sampai dengan rumah roastery. Terus kemudian ada lomba manual brew competition, Sulteng dan Sulteng latte art competition. Terus selain itu juga ada sebentar lelang kopi, green bean dari Napu dan Sigi. Lalu yang terakhir itu ada hiburannya juga. Salah satu kegiatan yang cukup menarik perhatian pengunjung adalah lomba meracik minuman kopi. Lomba ini diikuti sebanyak 36 barista dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Mereka beradu skill dalam meracik kopi hingga menjadi suguhan minuman terbaik. Saya Hiras Tobing dari Costa Kopi. Persiapan saya tentunya saya mengulik biji kopi yang telah dibagikan dan juga mempelajari rumus-rumus yang telah diteorikan oleh persepuhan kopi dunia, dan juga saya rasa sendiri dan teman-teman kita dapat hasil yang terbaik, kita dapat kesimpulan yang terbaik, kita bawa di lomba. Kalau pesannya untuk mengikuti lomba itu saya merasa sangat senang karena sangat memotivasi barista-barista yang ada di Kota Palu, dan juga suasananya di sini menurutku cukup ramai dan juga santai sih, tapi ada gugup juga. Peserta sangat senang bisa mengikuti lomba yang terbilang langka digelar. Kegiatan tersebut bisa memotivasi mereka sekaligus mengasah keterampilannya dalam mengolah kopi menjadi minuman yang memuaskan penggemarnya. Zalika Salsabilah melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Augri Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.